Hai, Pak Karno. Cerah, Jumat cerah ya Cik Endah ya. Iya, Jumat cerah, Jumat berkah, barokah ya. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ya di channel saya, Ade. Welcome back to my channel. Kita ketemu lagi di training guru juga. Ya. Oh, ini Pak Rohmat tiba-tiba off ya. Kalau di saya, kalau yang lain aman sinyal? Aman. Aman, alhamdulillah, insya Allah aman. Oke, untuk Pak Agung, Kak Cindy, Kak Dia, tolong videonya di on kan ya, ganteng ya, cantik. Ada yang keluar. Oke, teman-teman, langsung saja karena udah jam 10:05, kita awali sesi kita ya dengan hal yang baik. Ya, karena kita berharap bahwa hasil yang kita dapatkan juga baik. Semoga kegiatan kita diawali di pagi hari ini bisa diberikan kemudahan, kelancaran, dan teman-teman bisa ambil manfaat yang sebanyak mungkin dari sesi training ini. Kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, sebentar. Kita sambil admit yang Bu Novi, Kak Cindy tadi tiba-tiba keluar. Oke, sudah join ya. Hai Kak Cindy. Aman Kak Cindy sinyalnya tadi sempat keluar ya? Oke. Yuk teman-teman, kita awali kegiatan kita di pagi hari ini dengan berdoa, dan berdoa saya persilahkan. Ya, berdoa selesai. Oke, teman-teman, terima kasih. Tiba-tiba di layar saya muncul gambar besar Kojaya. Ketika garuk-garuk cincinnya, wow, silau men. Aduh, ya Allah. Iya, formatnya tiba-tiba langsung berubah Kojaya di depan saya. Oke. Ya, teman-teman, hari ini sebelum lanjut ke sesi inti, akan ada sesi grounding dulu, dan di sini akan dipandu dan dibimbing oleh Pak Karno. Dan untuk Pak Karno, saya persilahkan. Oke, terima kasih Cik Endah, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai aktivitas lagi, melanjutkan lagi di acara berikutnya, kita grounding dulu ya agar kita bisa relax, kita juga bisa konsentrasi, dan kita juga bisa hadir sepenuhnya di pelatihan hari ini. Kita melakukan grounding. Tentunya teman-teman sudah sering melakukan grounding, kita lakukan dengan mandiri ya. Jadi tarik nafas 8, tahan nafas 4, dan hembuskan nafas 7 hitungan ya. Oke, teman-teman, agar bisa berkonsentrasi dengan penuh, teman-teman mute semuanya dan hanya mendengarkan dari saya saja ya. Silahkan kita mulai ya teman-teman, dan teman-teman boleh memejamkan matanya. Silahkan, dipersilahkan. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Oke, teman-teman, lakukan dengan mandiri sebanyak 3 kali. Silahkan. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Oke, teman-teman, seraya teman-teman menarik nafas, teman-teman energi-energi positif, energi-energi semangat, energi penuh kelimpahan, masuk bersama dengan tarikan nafas teman-teman dan mengalir juga dari kaki teman-teman
masuk mengalir ke dalam tubuh teman-teman sehingga teman-teman merasa rileks, merasa hangat dan merasa semangat untuk hari ini. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Seraya menghembuskan nafas, teman-teman, energi negatif dari teman-teman, perasaan gundah gulana, perasaan berkecamuk, stres, ikut keluar bersama hembusan nafas dari teman-teman semuanya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, teman-teman, kita ulangi lagi sekali lagi. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, teman-teman, mulai disadarkan diri. Teman-teman gerakkan jari-jari kaki, jari-jari tangan, kedua tangan teman-teman tempelkan dan digosokkan sampai timbul rasa hangat di telapak tangan teman-teman, dan teman-teman silahkan usapkan ke wajah atau ke bagian tubuh yang teman-teman inginkan. Ya, terima kasih. Silahkan Jenda. Ya, terima kasih Pak Karno. Oke, teman-teman, ya sesi grounding sudah kita lalui. Semoga dengan tadi sudah dimulai dengan berdoa, kemudian sesi grounding, teman-teman semakin nyaman, semakin tenang, sehingga harapannya training ini bisa teman-teman ambil manfaatnya dengan sebaik mungkin, gitu ya. Jadi teman-teman bisa fokus dan bisa berpartisipasi di training ini. Oke, selanjutnya yuk kita check in terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman boleh annotate ya, using love or simbol star itu boleh, dan dipersilakan dari sekarang. Ya, ada yang happy, excited. Oh, Bu Rini happy. Kak Novi excited. Kak Rohai happy. Ya, Bu Enjang excited. Pak Yon happy. Excited. Ciyuni, Cipina happy. Ya, Pak Agung tender. And then siapa tuh? Pak Gusti juga. Kojaya. Ciovi antara di mana tuh? Happy atau angry tuh? Tadi tulisannya ke detect yang bawah. Oh, happy. Oke. Pak Hasbi. Intimate. Oke. Excited. Oh, banyak banget yang di simbol yang di luar ya. Excited. Sampai di circle. Oke. Startnya juga ada yang di happy. Oh, oke. Cirina. Intimate. Oke, Bu Tini tiba-tiba keluar. Oke. Bu Cindy, Kak Delpi excited. Oke, sudah ya. Check-in-nya sudah semua sepertinya. Ini mah lebih dari 57 orang kayaknya ini mah. Startnya ada yang double. Saking excited dan happy-nya gitu ya. Thank you untuk teman-teman yang hari ini sudah mengawali hari dengan happy, excited. Good ya. Jadi semoga kedepannya selalu happy, selalu excited. Karena kalau kita happy, wajah kita juga akan mengikuti ya. Semakin awet muda ya. Oke, teman-teman. Itu check-in kita untuk pagi hari ini. Selanjutnya, untuk nanti saya akan di tengah-tengah sesi training. Nggak apa-apa ya, nanti teman-teman ada clap sendiri meskipun di ruangan atau di rumah ada siapa gitu, nanti dikira clap. Jadi, oke, itu dihapus aja. Yang ini, next ya, thank you. Ya, jadi nanti kalau saya bilang red, kan kalau kita cuma ngomong tepuk tangan 1 kali, udah biasa ya. Tapi di sini saya mau pakai warna lampu merah ya, red, kuning red, kemudian yellow, green, tambahannya adalah black. When I say red, berarti teman-teman
clap-nya only one. Ya, jadi nanti pas clap langsung di unmute semuanya ya, biar kita seru di sini, biar fokus. Jadi kalau ada yang ngantuk langsung bangun karena dia tepuk tangan sendiri, ya kan? Kemudian when I say green, so you have to clap. Oke, and then when I say yellow, berarti 3 clap. 1, 2, 3. And then when I say black, no, there is no clap. Okay, just like this. Oke guys, can you follow me? Oke, kita latihan dulu. Di unmute dulu dong semuanya biar kedengeran. Jadi yang ngantuk ya harusnya tidak ada yang ngantuk. Itu yang kasih love siapa? Bu Christine. Thank you Bu Christine, kepencet love-nya. Adi Marhab kamu love ya. Oke, thank you. Ya, kita coba ya. When I say red. Oke, tepuk nyamuk. Dapat 1 ya. And then when I say green, tepuknya only 2 Kak Delpi. And then when I say yellow, 2, 3. Oke. And then when I say black, gini. Nggak ada ya. Jadi nanti cepat ya. Oke, bisa kan? Oke. Kalau red berapa clap? 1. Green, 2. yellow, 3. black. Oke, kalau gitu. Kita mulai ya, cepat ya. Nanti kalau saya bilang red, yellow, black, itu harus cepat. Nanti ketahuan kalau dia black tiba-tiba begini. Oke, ready? 3, 2, 1, yellow. Oke, itu pemanasan. Oke, red, green, black. Oke, bagus. Sekarang yang cepat. Red, green, black. Tepuk tangan semua. Jadi tepuk pramuka. Oke. Oke ya, saya ulang lagi. Red, green, yellow, red, black. Oke, wah hebat semuanya. Oke, good job. Ya, terima kasih teman-teman ya. Jadi nanti tiba-tiba mungkin saya di sesi tengah-tengah sesi itu akan red, green, black. Ya, jadi nanti teman-teman siap aja ya. Semoga dengan kita begini yang tadinya mulai biasa ya kalau kita mendengarkan sesi ini kan kadang suka mulai gitu ya. Jadi terbangunkan oleh diri kita sendiri. Oke, untuk yang kedua kita di sini saya akan mau share. Pak Karno punten ya Pak Karno, saya mau share dulu ya Pak ya. Di sini saya akan share untuk melihat kefokusan teman-teman hari ini ya. Kalau untuk yang pertama ini di sini. Oke, ya di sana. Nah, dari gambar ini temukan gambar hati di antara gajah berikut. Yang pertama siapa yang dapat duluan? Ya kasih annotate. Belum muncul. Belum muncul. Sekarang sudah muncul? Belum. Oh, belum. Oke, baiklah sabar. Red. Sambil menunggu. Tiba-tiba red aja ya. Iya, tiba-tiba red. Kalau sekarang udah muncul belum? Belum. Oke. Kenapa ini ya? Padahal suara saya lancar aja ya. Oke. Masih belum ya? Belum. Masih hitam. Masih black. hitam. Oh, masih Masih black. Ya udah Black. berarti nggak ada tepuk tangan ya. Iya. Masih black. Oke. Belum ya? Berarti ini ya? Belum. Subhanallah. Coba stop dulu. Ya udah green dulu Terus Miss. lanjut lagi. Ya udah, oke. Kita stop share aja kalau gitu. Ini tiba-tiba. Tapi suara saya jelas kan ya? Jelas. Iya, jelas. Jelas. Baiklah. Ini mungkin akan saya kirimkan ke teman yang lain supaya bisa di-sharekan. Oke, mungkin seperti itu dulu, nanti aja ya kita tebak gambar ini
Ya, karena hari ini hari Jumat, pastinya nanti yang para cowok-cowok menjalankan ibadah sholat Jumat, apa ya, nanti akan terpotong lagi waktunya. Langsung saja ya teman-teman ya. Hilang ya suaranya ya? Halo CN. Iya. Sekarang Cenda suaranya. freeze. Halo CN. Oke, stop. Oh, belum. Oke, teman-teman semuanya, apakah dengar suara saya? Dengar, Dengar, Pak. Ya, oke sih kalau gitu. Karena tadi kelihatannya Ci Indah langsung dikasih ke saya deh kelihatannya ya. Oh iya itunya. Oke, langsung saja saya ambil ya teman-teman semuanya ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Oke, sambil menunggu Ci Indah. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bentuk kita semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Apakah teman-teman melihat wajah saya dengan full screen? Enggak ya? Yes. Lihat di 4x3 ya, 4x3 Iya. aja ya. Oke, 4x3 ya. 12. Nah, oke, teman-teman semuanya, tolong sebelum kita sharing, ya teman-teman pastiin bahwa teman-teman, lingkungan teman-teman sangat mendukung untuk proses pelatihan hari ini ya. Memang karena ini adalah WFH yang kedua ya, 2 hari karena mulai dari kemarin dan hari ini kita WFH. Jadi teman-teman kalau memang suasana di lingkungannya kurang mendukung, ada gangguan-gangguan kecil, teman-teman boleh di mute. Nanti kalau saya minta untuk di unmute, boleh di unmute, nanti teman-teman boleh di unmute ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi tolong dipastiin bahwa teman-teman selama kita 1,5 jam sampai dengan 11.30 insya Allahnya nanti teman-teman hadir sepenuhnya, wajah benar-benar kelihatan ya, be present dan hadir sepenuhnya buat saya ya, buat kita semuanya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Oke, kita hari ini saya sangat senang sekali ya. Jadi hari ini saya akan sharing berkaitan dengan konsentrasi ya, sebentar. Oke, konsentrasi siswa dalam belajar ya. Oke, teman-teman semuanya. Tentunya kalau konsentrasi siswa dalam belajar tentunya bagi seorang guru itu sangat penting banget ya, karena kita menyelenggarakan proses KBM, apalagi saat ini kita WFH. Nah, perlu siswa hadir sepenuhnya untuk konsentrasi dan teman-teman juga hadir sepenuhnya buat untuk mereka gitu, kalau seandainya ada kelas yang belajar gratis maupun ada kelas tertentu ya, apalagi pada saat ini pelatihan gitu. Jadi perlu penting banget konsentrasi siswa dalam belajar. Oke, kalau teman-teman dengar kata-kata konsentrasi ya, kata-kata konsentrasi, kira-kira apa sih yang teman-teman ketahui tentang konsentrasi? Ya, karena konsentrasi itu penting banget kan bagi kita ya. Oke, coba teman-teman definisikan. Silakan tulis di chat box ya. Definisikan teman-teman konsentrasi itu apa ya gitu. Silakan teman-teman ketik di chat box-nya. Oke, silakan saya berikan waktu ya. Gak usah lama-lama, 1 menit aja. 1 menit ya. Oke, silakan. Gak usah perlu panjang-panjang ya. Yang teman-teman ketahui tentang apa yang diketahui tentang konsentrasi. Oke, apakah sudah ada di chatnya? Apakah sudah muncul di chatnya? Ada Pak, sudah Pak. Ada ya? Sudah, Oke, Pak. saya belum baca ini, saya belum baca. Oke, silakan dibantu, bisa dibaca Pak Lukman. Dari Chilsi, konsentrasi adalah rentang waktu untuk fokus pada suatu hal. Dari Bu Rini, ada konsentrasi adalah fokus pada suatu hal. Ada dari Bu Karin, tingkat kefokusan. Dari Pak Tito, menjalani suatu hal dengan sadar.
Dari Pak Hasbi, fokus dalam melakukan sesuatu. Dari Bu Eti, memusatkan perhatian untuk melakukan hal tertentu. Oke. Terima kasih teman-teman Ade. Luar biasa teman-teman ya. Konsentrasi adalah pikiran penuh kefokusan. Ini dari Pak Anik ya. Pak Anang, pemusatan perhatian terhadap suatu hal tertentu ya. Luar biasa. Jadi teman-teman, jadi benar banget bahwa konsentrasi itu identik dengan fokus, sama halnya ya. Konsentrasi itu sama dengan fokus juga sama ya. Jadi teman-teman, arti dari konsentrasi itu adalah ya pemusatan pemikiran dan terpusatnya pikiran dan perhatian kita kepada informasi yang diperoleh ya. Yang diperoleh siapa? Tentunya kalau di proses KBM yang diperoleh siswa pada saat proses belajar. Nah, pemusatan pemikiran dan perhatian itu pada saat kondisi seperti apa? Apakah dipaksa atau tidak? Ya, tentunya mempertahankan konsentrasi dalam satu hal ini tentunya dengan sadar ya, dengan sadar tanpa paksaan ya. Itu ya. Jadi teman-teman luar biasa. Jadi teman-teman sudah sangat mengerti arti konsentrasi atau yang disebut dengan fokus ya. Jadi mampu fokus dan mempertahankan pikiran pada satu hal secara sadar dan tanpa paksaan. Oke, teman-teman ya. Jadi itu. Terus kemudian sih kira-kira nih konsentrasi siswa bisa dilihat dari mana? Dikatakan siswa itu berkonsentrasi ya. Tentunya kalau lihat nih, teman-teman nih saat ini nih konsentrasi enggak ya pada slide saya ya. Pada saat pelatihan ini teman-teman konsentrasi enggak ya? Oke. Jadi konsentrasi teman-teman dikatakan siswa itu bisa konsentrasi, itu bisa dilihat dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Oke, yang pertama pandangannya. Ya, pandangannya tertuju enggak ya ke kita, ke slide. Contoh teman-teman, misalkan di sini ada nggak ya yang menunduk? Tentunya kalau menunduk berarti berbeda ya. Oke, kemudian pandangannya. Kemudian yang kedua apa? Ada perhatian terhadap materi. Ya. Jadi ada perhatian, ada konsen di sana terhadap materi yang kita bawakan, terhadap pelajaran pada saat kita ajarkan itu ya. Oke. Kemudian mampu menjawab dengan tepat. Ya, jelas. Ya. Kalau anak konsentrasi ditanya misalkan, hari ini kabarmu gimana? Gitu. Ya Kak, saya naik motor. Lucu kan jadinya ya. Ditanya kabar, naik motor ya. Itu tentunya tidak konsentrasi. Jadi mampu menjawab dengan tepat gitu. Misalkan, Pak Anang, kabarnya gimana Pak Anang? Pak Anang kabarnya Ya, Pak. gimana? Sehat lah, itu berarti Pak Anang konsentrasi, ya kan? Oke, Kak Ria, sudah menikah Kak Ria? Sudah, Pak. Udah, berarti itu konsentrasi Kak Ria ya. Oke, Ya. jadi mampu menjawab dengan tepat ya. Oke, yang keempat, membangkitkan keinginan bertanya. Iya, tentunya pada saat kita jelaskan materi, ya pada saat kita menjelaskan materi, ternyata anak itu konsentrasi kan mengikuti, ya kan, mengikutin. Kalau dia nggak ngerti pada saat yang dijelaskan oleh guru, oleh kita, ya, tentunya akan menimbulkan bertanya. Oh, saya mau tanya. Nah, oh kira-kira apa ya? Nah, jadi ada keinginan untuk bertanya, keinginan untuk ingin tahu lebih dari yang disampaikan oleh guru, yang disampaikan oleh kita ya. Oke, itu. Jadi itu ciri-ciri dari anak dikatakan konsentrasi ya. Oke, kemudian apa sih pentingnya konsentrasi bagi siswa? Oke, sekarang pentingnya konsentrasi bagi siswa ya teman-teman ya. Oke, mudah dan cepat menguasai materi, jelas. Ya, kalau anak berkonsentrasi tentunya mereka akan gampang. Ya, mereka akan bisa konsentrasi, bisa mudah untuk menyerap materi yang teman-teman ajarkan, ya kan, yang teman-teman jelaskan, gitu ya, mudah. Oke. Kemudian apa? Menambah semangat motivasi. Benar, menambah semangat. Karena apa? Kalau pada saat anak konsentrasi tentunya hadir sepenuhnya, jadi aktif dong mereka. Ya, kalau mereka aktif tentunya kan semangat. Ya, jadi bisa menimbulkan semangat motivasi dalam belajar. Oke, terus kemudian apa? Suasana belajar jadi kondusif. Ya, suasana belajar jadi enak gitu loh. Ya, karena apa? Nanti banyak yang faktor-faktor yang mempengaruhi untuk tidak konsentrasi. Jadi belajar jadi kondusif, jadi kita bisa memperhatikan mereka semuanya gitu ya. Karena kelasnya teratur gitu. Kelasnya suasananya tuh enak, kondusif, tenang
untuk proses belajar ya. Oke. Kemudian apa? Semakin percaya diri. Kenapa kok semakin percaya diri? Karena apa? Pada saat tadi ditanya, misalkan Kak Ria tadi saya tanya, oh benar jawabannya. Oh iya, Pak Anang saya tanya benar. Pada saat ditanya benar kan tentunya menimbulkan rasa percaya diri pada anak ya. Anak tambah semakin trust pada dirinya. Oh ya ternyata saya mampu. Saya mampu itu karena apa? Bisa menjawab pertanyaan dari guru. Bisa menjawab pertanyaan dari guru karena apa? Karena memperhatikan gitu ya. Oke, jadi semakin percaya diri. Oke, kemudian apa? Munculnya hal-hal yang positif. Munculnya hal-hal yang positif itu apa artinya? Berarti ini teman-teman karena pikirannya nggak kemana-mana gitu ya. Jadi pikirannya nggak kemana-mana. Orangnya hadir sepenuhnya. Pada saat belajar online berarti hadir sepenuhnya di belajar online bersama teman-teman. Enggak orangnya ada di sini tapi pikirannya di puncak ya. Pikirannya misalkan masih di sekolah atau pikirannya berada di lagi jalan-jalan kemana gitu ya. Jadi hadir sepenuhnya. Jadi muncul hal-hal yang positif ya. Salah satunya adalah pikirannya tidak kemana-mana gitu ya. Oke. Kemudian bagi guru apa ya? Oke. Penting nggak sih kalau bagi guru nih manfaatnya? Kalau Kak, ini Kak siapa? Ini Kak sebenarnya. Kalau dari Kak Yani, penting nggak konsentrasi bagi guru? Penting, Pak. Penting. Oke, kalau penting berarti ada manfaatnya juga dong kalau bagi guru, kalau siswa itu konsentrasi. Apa manfaatnya ya? Oke, tentunya teman-teman akan memudahkan proses pembelajaran. Ya kan? Kalau anak-anak konsentrasi sepenuhnya kan jadi mudah untuk membuat proses itu belajar. Jadi teman-teman bisa memperhatikan mereka gitu ya. Karena apa? Tidak terdistract ya, tidak melayani hanya satu anak saja karena saya harus mengkondisikan dulu ya seperti ini ya. Kemudian baru bisa pindah ke yang lain. Enggak. Ya, karena yang lainnya bisa berkonsentrasi gitu. Jadi memudahkan proses pembelajaran. Oke, yang kedua apa? Menambah produktivitas dan efektivitas ya. Tentunya kalau teman-teman ini siswanya berkonsentrasi ya, tentunya teman-teman bisa memikirkan kira-kira saya ngasih soal seperti ini. Kira-kira saya berinovasi akan memberikan pengajaran seperti ini. Metodenya seperti itu banyak bisa memikirkan gitu ya untuk membuat anaknya itu cepat menguasai materi. Tapi kalau tidak konsentrasi anaknya, teman-teman masih memikirkan aku harus pakai cara apa dengan si A, harus pakai cara apa dengan si B, pakai cara apa dengan si C. Nah, itu, jadi pikirannya memikirkan itu aja, nggak memikirkan pengembangan apa gitu ya, nggak memikirkan pembuatan PPT, pembuatan mind mapping gitu, hanya memikirkan, aduh caranya gimana saya memperhatikan anak saya supaya kondusif gitu ya. Jadi produktivitas dan efektivitas. Oke, kemudian apa? Semua siswa dapat terlayani dengan sangat baik. Karena apa? Nggak terfokus kepada satu anak aja, ya. Terfokus semuanya bisa diperhatikan dengan sangat baik ya. Jadi mobile guru pindah antara satu siswa dengan siswa yang lain itu bisa berjalan dengan sangat bagus ya. Oke, itu jadi manfaatnya buat untuk guru ya. Tentunya ada manfaat yang lain, teman-teman bisa nanti cari lagi, oh apa ya buat saya kira-kira. Oke ya, itu. Terus kemudian teman-teman silahkan di chat box ya. Kalau di chat box, di Anonet bukan di chat box ya. Di Anonet. Nah, silakan teman-teman di Anonet. Ya, di Anonet di sini teman-teman sebutkan satu hal yang mempengaruhi konsentrasi siswa. Ya. Siswa itu tidak berkonsentrasi gitu ya. Siswa itu susah untuk konsentrasi, sepenuhnya hadir untuk pengajaran teman-teman itu faktornya apa saja ya. Gitu yang membuat mereka tidak konsentrasi. Oke, silakan teman-teman Anonet ya, tuliskan di situ. Oke. Silahkan, saya kasih waktu 2 menit. Oh, 2 menit kemana? Kelamaan deh, 1 menit ya. 1 menit biar cepat. Oke. Ayo silakan Ko Eko tadi mau mengetik apa Ko Eko? Main HP, Oh Pak iya, itu. benar. Main HP. Main HP. Terus jaringan WiFi, suara lingkungan sekitar, kondisi lingkungan, suara di sekitar siswa, pembelajaran yang kurang. Ini suara ketumpuk Pak, bacanya susah. Oh iya ya, di pinggir-pinggir ya, dicari yang suasana yang itu yang bagus ya. Ngantuk sambil makan, main game, apa yang dimakan hari ini, berisik, mood siswa.
Terus Betul. ruangan belajar ramai, kurang tidur, sambil tiduran, lapar, Betul. memikirkan suatu hal lain. Kemudian pembelajaran yang kurang menarik. Ada emosional juga, Cek Endah tuh, Iya, keadaan emosional. Ya, ada problem. emosional, Ya, ada betul. problem, ada masalah, Bising, bener. materinya susah, males, capek, Yes. ngantuk, Lagi galau. Ya. gadget, Ah. lagi galau, ramai dan tidak menarik dengan gurunya, ditemani Oke, orang sip. tua. Oh, banyak Oke, sekali. keren, Cek Endah, keren. Ini sudah ada di sini Oke, semuanya, Cek Endah nih. Ya, betul, kita lanjutkan Kak ya. Iya, betul banget. Sudah ada, Terima wah, luar biasa kasih, teman-teman. Oke, terima teman-teman. kasih ya. Oke, di screenshot ya Pak Luk ya. Wah, ini buat untuk kita nih Pak Luk. Ternyata guru-guru kita luar biasa Pak Luk ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Ini ada 6 faktor ya teman-teman. Ada 6 faktor yang membuat anak-anak. Oke Pak Luk, tolong di ini Pak Luk. Oke, sudah ya. Oke, kira-kira ada 6 faktor ya teman-teman yang membuat anak-anak itu tidak konsentrasi. Salah satunya apa sih yang membuat nanti konsentrasi ya? Motivasi yang didapatkan. Jadi dirinya itu kurang mendapatkan motivasi. Atau di dirinya itu tidak ada motivasi. Itu juga bisa konsentrasi. Iya, misalkan contoh aja. Anak yang pengen mendapatkan nilai 90 sama anak yang mendapatkan motivasi nilainya 50. Udahlah saya KKM aja beda. Ya kan? Jadi kemudian saya pengen masuk ke perguruan tinggi yang favorit, ya kan? Saya pengen bisa kuliah ke luar negeri dengan beasiswa, ya kan? Itu beda jauh, ya. Jadi motivasi anak itu juga penting, ya. Oke, bisa didapat dari dirinya, tapi juga bisa didapat dari orang lain, ya, khususnya dari teman-teman. Oke, kemudian apa? Keinginan atau keterikatan terhadap sesuatu, keinginan yang ada dari dirinya, ya, keinginan untuk sesuatu hal, ya. Oke, misalkan keinginan apa, ada materi misalkan, kalau saya belajar ini nanti kalau untuk diri saya pentingnya buat apa ya, itu juga bisa. Kalau saya nanti bisa konsentrasi, bisa fokus, tentunya saya bisa menjadi anak hebat ya. Saya bisa dipuji oleh guru saya ya bahwa saya anak yang baik, bisa saja juga ya. Oke, itu. Kemudian ada tekanan. Nah, tekanan juga nih tadi ada kayak tekanan itu bisa dari orang tua juga bisa ya, dari guru juga bisa. Ya, tekanan itu misalkan kalau kamu nanti misalkan dari orang tua ya, kalau nilainya kamu jelek, awas nanti saya hukum, nggak dikasih HP, nggak boleh jalan-jalan. Nah itu kan tekanan. Ya, nanti kalau kamu nilainya tidak bagus, nilainya di bawah KKN, di bawah 90 atau di bawah 80, kamu akan saya punishment. Punishmentnya apa? Nah ini kan bisa tekanan. Ya, oke. Kalau kamu nggak ngerjakan PR, ya, nggak PR-nya nggak benar semua, ibu guru hukumnya, nah udah nulis 100 tulisan, nah itu kan juga bisa mengakibatkan anak tidak konsentrasi ya, jadi tekanan ya. Oke, kemudian kan bisa saja juga contoh kalau ulangan ya, kalau mau ulangan kok kenapa sih rata-rata anak itu stres dulu gitu ya, baru ngelihat soal kemudian langsung hilang, yang dipelajari hilang karena apa ya, ini ada tekanan, nggak bisa konsentrasi gitu ya. Oke. Kemudian apa? Kondisi fisik, psikis dan emosional. Benar, tadi kondisi fisik, lapar. Ya kan lapar, kurang gizi. Ya, kalau anak kita enggak lah ya. Kalau siswa-siswa kita ya. Jadi kondisi fisik misalkan lapar belum makan nih. Itu bisa mengurangi konsentrasi ya. Yang diingat apa? Belajar sama teman-teman yang diingat makanan. Aduh aku pengen makan nih, aku pengen minum nih. Nah, kayak gitu ya. Oke, psikis atau emosional ya. Misalkan lagi putus sama pacar misalkan, kalau yang SMA ya, sudah SMA ya, lagi dibully sama teman-temannya gitu ya. Jadi lagi dimarahin sama orang tua. Ya, itu juga bisa mengakibatkan siswa tidak konsentrasi ya, emosional gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Tingkat kecerdasan ya, oke. Ada tingkat kecerdasan juga ya. Tapi intinya sebenarnya kalau tingkat kecerdasan teman-teman di mindset kita bahwa semua anak itu dilahirkan dalam keadaan yang sama ya.
baik secara sel dan lain sebagainya itu sama, tapi memang ada kondisi tertentu ya kan, mungkin waktu hamil atau waktu faktor bawaan bisa saja juga mengakibatkan tingkat kecerdasan ya, ini juga bisa mengakibatkan tingkat kefokusan itu berbeda gitu ya. Oke, jelas ya teman-teman ya, ini faktornya ya. Oke, satu lagi berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan yang kondusif teman-teman itu sangat penting banget. Apalagi teman-teman nih saat ini, pada saat teman-teman WFH, lingkungan penting banget. Pada saat teman-teman ngajar, ya kan? Pada saat teman-teman ngajar, suasana berisik itu kan akan terdengar juga kan ya oleh teman-teman yang lain, siswanya yang ada di rumah kan ya. Contoh aja misalkan nih kalau saat teman-teman nih ngajar atau satu ruangan ada 4 guru gitu ya, yang suaranya kenceng banget, yang satunya pelan gitu bisa terganggu loh ya. Ya enggak? Makanya kalau saat ini mungkin Kemang ya yang udah diuji coba ya, itu nanti kalau misalkan ada satu kelas kok ada 4 guru ya perlu saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Oh iya ya, perlu saya kecilkan suara saya biar teman saya juga bisa konsentrasi karena bisa mengganggu teman saya untuk memberikan pengajarannya. Oke, ya jadi itu lingkungan. Jadi tentunya kita juga mengkondisikan lingkungan di anak-anak kita, siswa-siswa kita itu juga kondusif. Ya, juga kita dalam mengajar ya, mengajar maka pastikan suasananya tenang ya, full screen-nya juga bagus ya kan. Nah, ini juga full screen background gitu juga bagus. Background itu juga mempengaruhi, bisa membuat fokus ya kan, fokus atau tidak. Background misalkan macam-macam banyak itu juga bisa menarik perhatian jadi tidak fokus hanya memperhatikan background ya. Tapi kalau kayak kita nih background kita bagus kayak gini kan profesional banget nih kita ya. Jadi anak-anak bisa semakin fokus. Oke ya, itu jadi teman-teman berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi siswa dalam konsentrasi. Oke, teman-teman. Kemudian berapa lama sih tingkat konsentrasi siswa? Nah, ini ada ya. Jadi kira-kira ini ada berapa lama tingkat konsentrasi siswa disesuai dengan usianya, gitu ya. Itu ada. Oke. Teman-teman, dari penelitian ya, dari blog ya, blog penabur ya. Sudahkah mengetahui lamanya konsentrasi belajar anak sesuai usia? Kemudian belajar online saat pandemi idealnya berapa jam ya dalam sehari? Ya, oke, teman-teman ini kita bahas ya. Ini jadi sumber-sumber yang kita bisa dapatkan untuk bisa membuat dan mengerti berapa lama sih anak-anak itu bisa konsentrasi ya. Oke, teman-teman semuanya. Teman-teman, halo, tetap mendengar suara saya dengan sangat baik? Dengar, Pak. Dengar. Oke, ya, soalnya saya hening ya, soalnya di unmute oke, ya, hening ya. Dan nanti kalau teman-teman saya butuh jawaban, tolong di unmute ya, biar saya bisa melihat dan mendengarkan suara dan wajah teman-teman ya. Oke, tingkat konsentrasi siswa teman-teman nih kalau berdasarkan dengan ya dari rekomendasi dari IDAI. IDAI itu ini ya, IDAI itu Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, Dokter Anak Indonesia ya, IDAI ya. Saya kok IKADI itu apa gitu. Oh ya, IDAI ya kan. Ikatan Dokter Anak Indonesia gitu ya. Nah, ini bahwa durasi ideal belajar online itu adalah 90 menit ya. Ini untuk usia anak dari 6 sampai dengan 12 tahun. Ya, itu kurang lebih 90 menit. Itu juga untuk anak-anak di usia di atasnya tentunya ini lebih besar ya, lebih banyak ya. Itu kalau kayak kita ngajar kayak kita kan berapa itu? 3 shift kan ya. 3 shift dari jam setengah berapa kita ngajar? Setengah 3 ya. Dari setengah 3 sampai dengan jam 20-30, tapi kita ada jedanya ya, ada jedanya 30 menit ya. Ya, oke. Jadi teman-teman, jadi durasi anak belajar ya itu bagusnya itu adalah 90 menit, 1,5 jam. Setiap belajar 20 menit itu ada jeda, teman-teman. Ada jedanya berapa? 20 detik. Jadi 20 menit belajar, jeda.
20 detik gitu. Jedanya sudah sangat simpel kok sebenarnya ya. Nanti kita bahas. Jedanya bisa saja teman-teman melihat pandangannya keluar gitu ya. Bukan pandangannya terus kita lihat keluar rumah, enggak lah ya. Pandangannya jauh gitu ya, jauh. Jauh, enggak hanya ke laptop saja, tapi kita bisa menatap langit-langit ya, bisa menatap teman sebelah yang lagi kerja, yang gitu ya, yang lagi bikin soal, nah kayak gitu ya. Jadi ada jedanya untuk menatap pandangan keluar ya, agar mata kita nggak lelah gitu ya, atau memejamkan selama 20 detik. Ya, memejamkan mata 20 detik itu juga bisa mengistirahatkan mata. Ya, jadi mata tidak lelah gitu ya. Oke. Jadi ada jedanya 20 detik ya teman-teman untuk bisa mengembalikan lagi ya, bisa mengembalikan lagi untuk anak-anak itu bisa konsentrasi ya. Apa yang bisa dilakukan tentunya juga banyak hal. Ya, misalkan bisa memberikan quality me time ya bahasanya ya. Me time ya, waktu untuk saya ya gitu ya. Me time buat misalkan kayak silahkan boleh ke toilet sebentar gitu ya, atau boleh untuk mencicipi cicilan, untuk makan cicilan, untuk minum ya, untuk minum itu juga boleh. Misalkan ayo minum gitu, silakan yang ada minum di sampingnya minum ya gitu. Itu juga boleh. Ya kan? Itu contohnya ya Pak Faber ya. Itu setiap 20 menit saja. sekali ya Pak ya? Kenapa? Itu setiap 20 menit sekali gitu 20 Pak ya? menit. Iya, Oh, 20 menit. berulang itu gitu Pak ya? Ya boleh. Boleh ya setiap 20 menit. Itu hanya yang break sejenak ya. Itu break oke, Pak. sejenak. Break sejenak, enggak langsung sepenuhnya. Tapi kan kita nanti ada prosesnya. Untuk kalau di kita kan ada jedanya juga kan, setiap 5 menit anak-anak kan mengerjakan soal tuh. Ya kan enggak Pak. langsung menatap layar juga kan? Nah, mengerjakan soal itu juga salah satu bisa saja bentuk jeda juga. Oke. Ya, itu boleh juga Pak Faber ya. Oke, Pak. Tapi Siap, memang Pak. idealnya adalah 20 detik itu 20 menit belajar langsung gini, natap layar kayak gini Pak Faber, kemudian 20 detik istirahat sebentar gitu ya. Oke. Kemudian sekarang dilansir dari Brain Balance ya Center bahwa rata-rata untuk rentang konsentrasi anak ini berdasarkan usia ya, saya tampilkan di sini teman-teman, saya tampilkan yang ada di sini itu usia 6 sampai 16 ya, usia yang masuk ke sinotif ya, karena ini yang jadi fokus kita ya. Usia 6 tahun itu rata-rata tingkat konsentrasinya itu adalah 12 sampai dengan 18 menit. Ya, ini kalau kita bikin rata-rata bisa kita ambil ya 15 menit sama lah ya, kita bisa ambil 15 menit. Kayak anak yang 8 tahun juga sama. 8 tahun itu tingkat konsentrasinya itu 16 sampai 24. Jadi selama 16 menit itu teman-teman harus bisa bikin break sejenak. Gitu ya. Jadi karena nanti tentunya dia akan bisa saja dia akan hilang fokus sejenak gitu ya. Jadi teman-teman bisa jeda. Ya, jadi 8 tahun 16 sampai 24 menit itu kalau dibikin rata-rata sama kayak umur 6 tahun. Ya, kira-kira 15 menit juga boleh ya. Kemudian 10 tahun itu kira-kira 20 sampai 30 ya. 20 sampai 30 tuh bisa 20 menit gitu ya. 20 menit. Itu dibikin 20 menit. Anak 10 tahun. Anak 12 tahun itu rata-ratanya 24 sampai dengan 30 menit. Nah, itu teman-teman bisa dibikin rata-rata kira-kira 25 ya, 25 menit kayak gitu ya, 25 menit. Ini anak-anak usia ya masih usia SD ya, ini usia SD. Jadi usia SD itu bisa saja dari 15 sampai dengan 25 ya, 25 menit. Oke, kemudian yang 14 tahun ini itu 28 sampai 42 menit. Kalau dibikin rata-rata sekitar 30 menit lah ya. 30 menit. Nah, jadi anak SMA, anak SMP itu 30 menit minimal teman-teman harus berikan jeda. Ya, berikan jeda. Oke, kemudian yang SMA 16 kira-kira berapa? 32 sampai 48. Ya, ini bisa saja dibikin rata ke 45 menit. 45 menit is okay lah. Ya. Jadi kalau tadi SD kira-kira 20 menit
gitu ya. 20 menit, SMP itu 15 sampai dengan 25 menit ya. Kalau untuk SD, kalau untuk SMP itu kira-kira 30 menit. Untuk SMA itu kira-kira 45 menit. Ya, 45 menit itu kadang-kadang 1 jam juga bisa, mereka masih bisa untuk konsentrasi ya. Tapi di rata-rata dari penelitian ini adalah kira-kira 45 menit ya. Oke, jadi ini teman-teman tingkat konsentrasi dari anak-anak kita ya. Makanya teman-teman perlu tahu ini, sehingga kalau sudah tahu hal ini, teman-teman kira-kira pada saat belajar bisa mengkondisikan kapan saat jeda, kapan saat untuk memberikan materi lagi, untuk lanjut materi lagi gitu ya. Oke. Kemudian ini kalau penjabarannya teman-teman ya, sama ada kegiatan waktu jedanya juga boleh ya. Teman-teman umur 8 tahun itu kira-kira 15 menit, jedanya bisa saja kalau 1,5 jam, kalau di kita kan 1,5 jam nih belajarnya ya. Kira-kira berarti ada 5 kali jeda. Ya, 5 kali jeda, setiap jedanya itu apa? Bisa istirahat. Istirahatnya berapa lama? Ya jangan lama lah istirahatnya, nanti 15 menit ya enggak. Istirahatnya cukup berapa tadi Pak Faber? Berapa Pak Faber? Istirahatnya 20 Pak Faber? detik, Pak. Iya, 20 detik mengistirahatkan mata sejenak. Oke, melihat ke samping, melihat ke kanan gitu kan ya. Memutar kepala ya kayak gitu. Istirahat dulu sejenak. Oke ya, adik-adik silahkan dulu pejamkan mata dulu sejenak ya. Nah, gitu ya. Oke, jadi istirahat bisa saja ini 5 kali. Ya, 5 kali jeda karena setiap 15 menit ya kan, kemudian jeda 20 detik, 15 menit lagi. Jadi kalau sampai dengan 90 menit, 1,5 jam itu bisa 5 kali jeda ya. Tentunya ini yang untuk kelas berapa ini? Kelas 4 ya, kelas 3 ya. Kelas 3 ya, ada kelas 3 kayak gitu ya. Kelas 1 itu juga perlu, kelas 2 gitu kan kita juga ada kan. Kemarin di SVH kan ada anak yang berapa itu baru kelas 1 ya. Ada yang di SD ya baru 1 mau masuk kelas 1 ya. Itu perlu Iya. juga perhatian yang khusus itu. Ya, ada ya Ci Endah ya? Iya, Nah, tapi oke. nggak jadi, Pak. Kemudian Nggak jadi yang belajar. oh enggak. Oh, belum ya, belum jadi ya JN. Nggak jadi belajar, iya. Oke. Oh, belum ya. Oke. Yang 10 tahun. Kira-kira kalau yang 10 tahun itu berarti kan kira-kira kan 20 detik. Ya. 20 detik. Ya. Ini 4 kali jeda. Kalau 20 detik kira-kira 4 kali jeda ya. Kalau di 1,5 jam ya 20 menit jalan, 4 jeda lagi, 20 menit lagi, jeda lagi, 20 menit lagi, jeda lagi. Gitu ya. Isinya apa? Jedanya boleh gerak-gerak badan atau games yang menarik gitu ya. Games yang menarik itu banyak, 10 tahun itu anak-anak sudah sangat ngerti ya. Game tebak-tebakan kayak gitu ya. Tebak-tebakan tuh anak saya yang umur 5 tahun tuh seneng loh kalau ini tebak-tebakan. Tebak-tebakannya sangat simpel, boleh. Misalkan contoh yang kecil, misalkan ya tebak-tebakan yang sederhana. Kalau keluarnya malam, kemudian bulat, bercahaya, adanya di angkasa gitu. Itu apa itu Kak Dika? Apa itu Kak Dika? Bulan. Iya, bulan. Itu konsentrasi ya. Nah, itu berarti Kak Dika konsentrasi berarti Kak Dika ya. Iya, Awas Pak. lo siap-siap. Siap-siap nanti kalau saya gitu nggak Pak konsentrasi Karno ya. menjebak Soalnya juga, kita Pak Karno. belajarnya konsentrasi ya. Oke. Ya, jadi begitu ya. Ada game-game kecil itu kan anak SD kan ngerti kan, seneng. Kadang-kadang anak saya tuh juga ngasih pertanyaan juga. Ayah, yang digoes, ayah, yang digoes. Yang digoes roda 2 apa ayah? Iya, saya pura-pura nggak bisa juga ya. Itu ya motor. Oh salah ya. Ya kan? Oh ya sepeda. Gitu seneng itu anak kecil loh ya. Oke, seneng itu buat tebak-tebakan yang kecil-kecil gitu. Itu bahasanya dibuat apakah aku? Aku adalah. Nah, gitu ya. Itu intonasi penting. Ya oke, 12 tahun. 12 tahun kurang lebih 25 menit ya teman-teman ya. 25 menit ini 3 kali jeda. Ya, 3 kali jeda. Karena kalau 25 menit habis itu jeda, break 20 detik, baru jalan lagi, ya, jeda lagi gitu ya. Oke, itu gamesnya apa? Bisa nikmatin cemilan
Atau yang tadi game-game kecil tadi juga boleh. Ini cuma silahkan adik-adik minum dulu sebentar. Oke. Ada cemilannya di samping, silahkan ya. Sambil boleh kok kakak kalau nyemil gitu. Tapi makan besar jangan ya. Gitu. Cemilan boleh gitu. Nggak apa-apa ya. Oke di situ. Jelas ya? Oke. Kemudian yang anak SMP nih yang 14 tahun. Kira-kira berapa? 30 detik. Kalau 30 menit, sorry. 30 menit ya. 30 menit ini kurang lebih berarti 3 kali jeda dong ya. Pak Faber benar ya Pak Faber, 3 kali jeda dong ya Pak Faber ya. Iya Pak. Yang saya 30. tanyain ini Kak Faber aja nih karena Pak Faber suaranya dengaran dari saya walaupun wajahnya nggak kelihatan. Sorry Pak Faber karena Serius Pak saya nggak lihat. kelihatan? Ya, Kelihatan, karena saya kelihatan. lihatnya kan kamera ini slide Kak. Kalau nggak gitu. mau Kalau saya di rumah ganti nanti tadi saya apa harus saya, Pak, nyari-nyari webcamnya. dirimu kelihatan. Ya kalau saya nggak lihat wajahmu soalnya harus Oke, nyari-nyari siap, Pak, dulu siap, nih Pak. saya. Tapi suaramu jelas kok ya. Iya, Pak. Itu. Nanti saya nyari-nyari repot nggak selesai-selesai no ini ya. Ya. Oke, 3 kali jeda. Ini ada humor gitu ya, humor atau games gitu. Game yang menarik, humor boleh kok, ya kan? Humor itu apa ya? Kalau humor itu yang lucu-lucu gitu, lucu-lucu misalkan yang lucu-lucu tuh ada kalau kemarin di ses itu ada kasih misalkan saya dimakan, ya Cik Indah ya kemarin ya. Saya Iya, dimakan, betul, Pak. tapi saya apa sih Cik Indah itu? Saya dimakan, tapi saya Tapi bukan bukan makanan. makanan. Oh iya Apakah bener. Apakah itu gitu? Apakah saya dimakan, tapi saya bukan makanan. Apakah itu gitu? Ya Kojaya, apakah itu? Ko Jaya tahu ini jawabannya. Sendok Pak. Oh iya, sendok. Ya, Karena berarti- kemarin Ko Jaya tanya saya. Pas banget ya. Pas banget. Udah bocor ya, udah Pas bocor ya banget Ko Jaya. makanan nunjuknya. Iya benar. Padahal tadi nggak seperti itu loh, Cenda kita nggak tahu loh saya ya. Oke benar. Iya, Jadi gitu iya, ya, betul. ada humor kecil gitu. Misalkan lagi contoh humor kecil aja. Misalkan ular nggak dikasih kaki kenapa? Itu sering itu. Ular nggak dikasih kaki kenapa Kak Eti? Kenapa nggak dikasih kaki? Kak Eti. Apa ya Pak ya? Teng tong, nah kayak gitu Iya. misalkan, teng tong, Lempar, gitu aja udah seru ya kan, Lempar. lempar, itu seru lah, itu membuat untuk jeda aja, itu jeda ya, jeda yang menarik gitu ya. Oke, jadi SMP itu 30 detik, umur 14 tahun ya, kemudian yang 16 tahun berapa? 16 tahun adalah 45 menit atau 1 jam lah, oke, bisa 45 menit sampai 1 jam, oke ya. Jadi anak-anak pada saat 45 menit SMA sudah bisa dikasih jeda. Jedanya gimana? Kalau ngajarnya bareng-bareng Pak 5 anak gimana Pak? Itu jedanya tentunya bisa bareng-bareng dong. Nggak hanya satu-satu doang gitu kan nggak seru kan ya kalau main satu-satu ya nggak? Nah, jedanya itu bisa bareng-bareng gitu ya. Oke, stop dulu sebentar, kita jeda dulu. Oke, bikin game yang kegiatan yang menyenangkan juga atau bisa disetel putarkan musik sejenak atau diputarkan video singkat itu juga boleh kok gitu ya. Oke, jadi jeda yang ada di sini teman-teman ya. Jadi belajar 15 menit, jeda 20 detik. Belajar lagi 15 menit, ya jeda lagi 20 detik, belajar 15 menit lagi, jeda 20 detik lagi, belajar 15 menit lagi gitu ya, selesai. Jadi segitu ya. Jedanya itu banyak banget teman-teman ya. Kalau yang tadi yang saya game-game tadi itu yang sifatnya itu lebih dari 20 detik dong, itu lebih dari 20 detik ya kalau kayak gitu ya. Bisa kalau lebih dari 20 detik itu bisa di jeda yang kayak SMA, SMP itu boleh di sana ya. Untuk SD juga boleh kok jeda sedikit-sedikit tadi ya, me time gitu ya, tadi cemilan atau ke toilet dulu sejenak ya kan, berdiri sejenak, muter-muter di misalkan berjalan di ruangannya itu juga boleh. Oke ya teman-teman, clear ya dari sini. Kalau SD kira-kira tadi berapa lama Ko Jaya waktu konsentrasinya? Berapa Ko Jaya? 15 menit. Ya 15 menit atau 20 detik ya. 15 menit atau 20 menit ya. 20 menit. Oke itu ya. Oke, kalau SMP
SMP ini Kak Mayang, berapa Kak Mayang? Ada gak Kak Mayang? 30 Soalnya saya menit. nggak lihat nih. Berapa Pak. Kak Mayang SMP kira-kira rata-rata? 30. 30 ya, benar. 30 menit ya. Kalau SMA, kira-kira berapa lama? Kak, ini yang ada berarti Kak Iqbal. 40 sampai Iqbal. 45 menit, Pak. Iya, 40 sampai 45 menit. Rata-rata 45 menit ya. Kalau ke 1 jam, oke lah, masih bisa juga ya. Itu 45 menit. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi kalau SD itu 15 sampai 20 bisa teman-teman 20 menit. SMP itu 30 menit. SMA itu 45 menit ya. Oke, clear ya teman-teman di sini. Oke, jelas. Kemudian teman-teman yuk sharing nih. Ya. Teman-teman yuk sharing dari faktor-faktor konsentrasi yang tadi, ya, yang faktor-faktor yang menghambat atau yang anak itu bisa konsentrasi atau tidak, yang ada 6 ini, itu ya, itu kira-kira dari teman-teman tuh yang sudah pernah dilakukan tuh apa ya, gitu. Coba saya ingin sharing dong dari teman-teman yang mau sharing. Boleh 2 orang boleh. Saya tunjuk saja ya Cik Endah ya. Oke, Pak. Boleh ya Cik Endah ya. Boleh dong, Pak. Oke. Iya, monggo. Siap-siap yang Izin akan dulu, ditunjuk izin oleh dulu. Pak Oke, ditunjuk ya, Karno ya. siap-siap ya. Ini bukan tekanan loh ya, ini nanti tekanan lagi enggak ya. Jadi nanti hilang konsentrasinya, nanti alasan Pak saya ditekan Pak Karno gitu. Untuk sharing saya lupa Pak, enggak konsentrasi ya. Oke, coba Pak Gusti, mana Pak Gusti? Halo Pak Gusti. Iya, halo Pak. Oke, terima kasih Pak Gusti. Silakan Pak Gusti sharing ya Pak Gusti. Silakan sharing berkaitan dengan ditemukan pada saat mengajar ya di kelasnya itu anaknya tidak konsentrasi itu ini faktornya yang dilihat itu kira-kira anak yang tidak konsentrasi gara-gara faktornya ini itu silakan disaringkan dan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gusti sehingga berhasil membuat anak itu konsentrasi gitu. Silakan Pak Gusti. Oke. Mungkin dari pengalaman saya itu mungkin saya ada seorang siswa gitu ya. Dia itu mungkin kalau dibilang ini sih sebenarnya anaknya itu rajin gitu sebenarnya. Kalau dari belajar sih dia rajin gitu. Cuman mungkin ketika dari semester 1 ke semester 2 gitu dia mungkin sedikit terlihat sih sebenarnya dari belajar konsentrasi yang menurun tuh misalkan dari jumlah soal yang dikerjakan kok jadi misalkan jadi kurang gitu ya dari biasanya gitu. Terus kadang beberapa kali itu sering lost gitu ya, misalkan tiba-tiba kok jadi lupa, jadi nggak paham gitu. Padahal di pertemuan sebelumnya itu dia paham dan hampir 100% itu dia bisa ngerjain soalnya tentang itu gitu. Mungkin tiap anak sih mungkin sama tiap apa yang menyebabkan dia nggak konsen sih beda-beda ya untuk penanganan gitu. Kalau yang sempat saya sih waktu itu mungkin saya waktu itu karena siswanya juga anaknya cukup ekspresif, mau cerita gitu istilahnya. Pas di akhir sesi sempat saya tanya gitu, oh kenapa misalkan nggak konsen gitu, anaknya juga udah bilang sih kayak nggak kurang konsen gitu Kak gitu. Dia juga cerita dia kayak mungkin sedikit down gitu ya karena mungkin nilainya yang dia di semester sebelumnya itu masih kurang sesuai ekspektasi dia gitu. Meskipun secara nilai pun sudah di atas KKM sebetulnya, tapi masih belum nyampe 80 gitu istilahnya. Terus intinya saya coba encourage gitu, saya coba ini dia misalkan, oh apa nih gitu yang misalkan ini, dia kadang tanya gimana sih Kak misalkan supaya lebih cepat paham gitu, supaya lebih ini konsepnya lebih ini lagi gitu. Ya paling pertama saya pengen tahu dulu, misalnya lebih kenal ke siswanya gitu, dia belajarnya itu seperti apa sih gitu, apakah dia lebih ke suka yang kayak gimana gitu supaya dia lebih cepat paham gitu. Jadi kalau dari saya sih
lebih kenal lagi, dekat lagi ke siswanya gitu. Mungkin secara emosional juga gitu. Mungkin karena dia juga salah satunya karena tekanan gitu ya, overthinking istilahnya. Jadi itu salah satu hal yang bikin dia nggak konsen juga gitu selama belajar. Jadi yang pasti sesi biasanya di akhir sesi dia suka cerita sih Pan gitu. Saya kasih sedikit motivasi gitu ya, semangat gitu biar nanti di pertemuan berikutnya dia makin hadir berpartisipasi lagi 100% gitu di pembelajaran. Itu sih Pak yang pernah saya ini. Oke, keren Kak Gusti sharingnya ya. Jadi anak yang tidak kurang motivasi karena ekspektasinya tinggi, tapi dia justru nggak dapat itu ya, gitu ya. Jadi Kak Gusti membuat dia emosionalnya, dia dibuat nyaman ya, dibuat nyaman gitu dengan Kak Gusti sehingga dia mau cerita, gitu kan? Apa kendalanya, apa yang menyebabkan itu, baru Kak Gusti kasih motivasi ya. Oke, keren Kak Gusti. Oke, keren. Satu lagi. Kak Adi mana Kak Adi? Halo Kak Adi. Iya Pak, halo. Oke, silakan Kak Adi, sharing Kak Adi. Oke, terima kasih Pak Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya ngajarnya di kelas Gold ya. Saya hanya ingin sharing yang dialami saja. Nah, untuk anak SD rata-rata ini tidak konsentrasi itu karena faktornya itu emosional dia. Ya, rata-rata karena mungkin sekolah sudah online ya, sudah capek banget gitu kan, ditambah lagi les gitu kan. Nah, anak-anak biasanya seperti itu. Kadang, Kak aku udah capek nih, udah les gini kan, udah jadi bad mood-nya tuh udah bad mood duluan sebelum belajar. Nah, untuk saya pribadi karena memang saya anak ngajarnya SD dan juga untuk sudah cukup dekat dengan anak-anak SD. Nah, di awal atau di pertengahan saya selalu ada games-games kecil gitu kan. Nah, biasanya untuk meningkatkan fokus atau konsentrasi anak-anak di awal pertemuan biasanya saya adakan games-games kecil gitu kan. Nah, yang contohnya gini. Nah, oke, kalian perhatikan kata-kata Kak Adi ya, tapi kalian juga harus melihat apa gerakan Kak Adi. Nah, gitu. Oke, misalkan Kak Adi bilang hidung, kalian pegang hidung gitu kan. Kayaknya itu bilang misalkan hidung ya, ke hidung. Nah, tapi nanti suatu saat di jeda pertengahan saya bilang hidung tapi pegang telinga gitu kan. Nah, nanti anak-anak ada aja anak-anak yang tiba-tiba saya bilang hidung pegangnya telinga gitu kan. Nah, di situ jadi ada gairah untuk anak-anak. Oh iya saya harusnya pegang hidung tapi kenapa telinga gitu kan. Nah, jadi meningkatkan mood dulu pertama itu. Meningkatkan mood anak. Sebenarnya moodnya itu bukan untuk mood belajar ya, tapi mood untuk hadir dulu deh gitu. Untuk hadir dulu 100% ke pembelajaran gitu. Kalau untuk belajarnya nanti anak ngalir gitu. Nah, untuk apa yang dilakukan seperti itu sih Pak. Nah, nanti anak-anak itu keren. Nah, jadi ada gairah. Oh iya gitu. Kenapa saya pegangnya telinga ya, padahal yang dibilang tuh hidung. Nah, nanti saya bilang, wah berarti kamu kurang konsentrasi nih gitu. Nah, coba lagi yuk gitu. Nah, biasanya seperti itu sih Pak untuk hal-hal kecilnya gitu kan. Nah, kemudian keren, untuk hal-hal hal-hal yang lainnya memang anak-anak itu yang pertama itu motivasinya juga emang kurang ya untuk untuk belajar, apalagi matematika gitu kan. Matematika itu kadang matematika susah banget gini gitu kan. Jadi kita berikan kayak gol-gol kecil dia dulu gitu loh. Misalkan tentang materi yang A gitu kan, kita jangan langsung kasih yang susah. Kita istilah itu berikan dia kepercayaan diri bahwa saya itu bisa gitu kan. Nah, biasanya saya gitu sih Pak. Merasa mampu gitu, merasa mampu. Nah, nanti pas bisa, tuh kan kamu bisa, jangan bilang susah ya sebelum dicoba gitu. Biasa seperti itu. Kemudian untuk anak-anak, memang untuk anak-anak SD itu rata-rata lebih serunya kepada bermain ya. Dengan SMP dan SMA kan beda tuh. Nah, jadi saya selalu bilang, nah nanti pertemuan selanjutnya Kak Adi udah siapkan games nih yang lebih menarik gitu kan. Nah, tapi yang berbeda dengan yang ini gitu. Nah, nanti anak itu kadang suka mikir, wah apa ya gamesnya, jadi kayak tergugah untuk hadir les gitu sih kalau saya pribadi gitu. Karena memang anak SD jadi lebih kepada gairah untuk hadir dulu deh gitu. Hadir dulu, terus semangat belajarnya, semangat hadir dulu, terus mengikuti gitu kan. Nanti untuk
prosesnya itu ya berjalan dengan apa yang kita lakukan sih sebenarnya gitu Pak. Itu sih Pak untuk hal-hal Oke, keren. kecilnya. Oke, keren Kak Ade. Thank Ya you terima Kak Ade ya. kasih Oke Pak. teman-teman. Ya, oke luar biasa Kak Ade ini favorit di kelas Goal ya. Kalau kelas di Goal ini teman-teman informasi ya ini. Informasi bahwa kita ngadakan kan ada small talk ya. Small talk tuh semua siswa SD itu kalau ditanya Pak Agus luar biasa, seru pengajarannya Kak Adi itu enak, seru gitu. Seru kalau ditanya ya. Oke, jadi itu ya. Terima kasih Kak Adi atas sharingnya Kak Adi. Oke, teman-teman. Jadi itu ya. Tentunya teman-teman yang Hebat. lain mempunyai pengalaman-pengalaman yang banyak juga yang tidak kalah seru juga dengan Pak Gusti dan Kak Adi ya. Oke. Nanti bisa sharing juga ya dengan saya. Nomor WA saya nanti ada ya Cik Endah ya. Nanti bisa sharing Ada Pak, ya. ada. Ada. Oke, kasih nantilah di chat ya Cik Endah ya. Oke. Ya, Oke, boleh Pak, saya ketikin sekarang. Oke ya. Itu ya. Oke, terima kasih. Sekarang bagaimana caranya meningkatkan konsentrasi siswa? Kan tadi sudah ada faktornya, sudah ada cirinya anak-anak itu tidak konsentrasi. Tadi kalau cirinya bisa saja disebutkan oleh Kak Gusti benar. Mengalami penurunan pengerjaan soal. Rata-rata biasanya itu 15 selesai, 20 soal selesai. Ini 5 soal aja nggak selesai, 2 soal aja nggak selesai. Berarti ini juga indikator salah satu anak ini tidak konsentrasi ya. Kenapa? Nah, gitu ya. Oke, faktornya yang tadi benar. Ada motivasi, kemudian ada emosional ya. Kemudian ada kenyamanan, tekanan, dan lain sebagainya yang tadi ya. Oke, sekarang kira-kira apa sih yang caranya ya supaya kita bisa membuat anak-anak itu berkonsentrasi. Oke, apa? Yuk. Salah satunya pertama adalah kesiapan belajar siswa. Ini penting banget teman-teman. Ya, siswa juga perlu dikondisikan dalam keadaan dia siap. Ya, baik fisikis ya. Fisikis itu tadi lapar, ngantuk, gitu ya. Lapar, ngantuk itu juga bisa membuat anak tidak konsentrasi. Psikis apa? Nyaman tadi. Ya, rasa marah, rasa bosen gitu, itu juga membuat mereka nggak belajar. Maka tadi yang disaringkan oleh Kak Adi, buat anak dulu rasa nyaman nih, gitu. Karena banyak masalah yang ada dialami oleh anak-anak kita. Jadi buat mereka nyaman dulu belajarnya, merekanya hadir sepenuhnya. Kayak tadi teman-teman mau masuk ke kita, mau belajar ke sesi kita ada kegiatan apa? Sebelum check-in tadi kita ada kegiatan apa? Ada kegiatan apa Cik Endah tadi? Grounding. Ya, grounding. Grounding itu tuh apa? Supaya teman-teman nyaman, relax gitu ya. Bisa be present, hadir sepenuhnya. Oke, jadi begitu. Buat anak-anak belajar nyaman. Ya, oke. Yang kedua. Apa yang kedua kira-kira? Ya ini menanamkan motivasi belajar. Ya, jadi kita sebagai kakak yang ada di Sinotip sebagai ibarat kalau misalnya kakak ya karena teman-teman masih muda-muda ya kakak, kalau saya bapak sih, kakak-kakak yang ada di Sinotip, kakak bagi mereka teman-teman orang yang dekat lah. Kalau teman-teman sudah dekat dengan anak-anak tadi sudah membuat nyaman, teman-teman itu ngasih kata-kata motivasi, ngasih nasihat kepada mereka, mereka mau kok mendengarkan. Ya kan rata-rata itu orang anak itu lebih mendengarkan gurunya daripada mendengarkan orang tua. Ya kan? Kayak anak saya juga begitu. Ya anak saya juga gitu, lebih mendengarkan orang tua, mendengarkan gurunya daripada orang tuanya gitu. Ya, oke, kadang-kadang saya tuh kesel juga. Gurumu gimana nih ya gitu. Padahal enggak ya gitu ya. Oke. Jadi bisa menanamkan motivasi ini bisa timbul dari apa? Ya kira-kira mereka tahu apa yang mau dipelajari ya kayak Kak Adi tadi. Yo, nanti kakak akan berikan games lagi ya. Nah, itu kan seru. Itu bisa membuat motivasi anak belajar. Kira-kira nanti minggu depan kakak mau ajarin ini, materi ini, tapi kakak akan berikan game. Itu juga bisa ya. Oke, tujuan dari pembelajaran itu apa? Misalkan manfaat belajar. Kalau misalkan belajar ini, materi ini, kamu ini di dalam kehidupan sehari-hari akan digunakan buat ini. Itu juga bisa. Ya, dari pengalaman keseharian anak. Misalkan kalau materi besaran dan satuan, misalkan satuan panjang. Kalau satuan panjang itu kira-kira
dipakai di kehidupan hari seperti apa? Misalkan ngukur celana lah, tinggimu lah, kan gitu kan. Kamu berjalan ke sini tuh sudah berapa kilo lah ke sekolah. Lah itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Teman-teman nggak hanya membahas soal saja loh ya di sinotif, tapi bisa membuat bahwa mengkombinasikan materi pelajaran itu ke dalam kehidupan sehari sehingga dia timbul juga gairah untuk belajar. Kalau sudah gairah belajar kan mengerjakan soal-soal tentunya mudah ya. Oke itu ya. Pak, mau Kemudian nanya yang Pak, yang ketiga tadi Pak, Pak. Nah, apa Kak? boleh nanya kan Pak? Oh Boleh, boleh, tapi silakan Pak Oh, boleh ya. Faber. 1 Kira menit udah ya. belum sesinya tuh Pak. Oke, Gini oke, Pak, oke. Boleh, secara cepat ya. Oke. untuk motivasi belajar ini Pak, Hah? yang motivasi belajar itu kan ada yang dari internal, ada yang eksternal gitu ya Pak ya. Ya, oke. Ya, yang kalau kita sebagai guru berarti kita kan hanya menanamkan untuk yang eksternal doang ya Pak ya, benar ya Pak ya? Ya, Ya. ya. Kalau untuk Oke. meningkatkan secara internalnya gitu Pak, ada nggak Pak kayak gitu untuk yang ke anaknya itu langsung kayak gitu? Biar triknya Oke, kita itu Kak. gitu lah, kira-kira kayak gitulah Pak pertanyaannya. Ya. Kalau Oke, yang oke. untuk internalnya gimana kayak gitu Pak? Oke. Kalau internal itu kan internal itu kan berarti dari dalam ya, dari Iya, dalam. Pak, Kalau benar. motivasi kan ada motivasi mendekat, motivasi menjauh kan ada kan ya. Sama motivasi itu ada lagi motivasi dengan bahasa apa itu Kak Faber? Bahasa cinta ya. Yang 5 bahasa bahasa cinta, iya, kasih Pak. ya. Iya. 5 bahasa kasih itu juga perlu kita mengetahui ya. Kalau Hmm. sekarang nih bagaimana membuat anak itu muncul motivasi dari dalam gitu ya Kak ya. Iya, benar Pak. Oke, salah satunya adalah Kak buat anak itu nyaman. Ya kan? Setelah mereka membuat anak itu nyaman, ya kan? Mereka kan tentunya akan kita ngasih ngomong apapun itu, benar nanti muncul kan? Benar nggak? Muncul kemudian dikaitkan dengan tujuannya dia. Itu mau seperti apa? Misalkan contoh tadi Kak Adi, nanti membuat materi tadi merasa mampu dulu. Mampu kan dari dalam dia. Benar kan? Oh iya saya mampu ya. Saya bisa ya. Itu dari dalam loh Kak. Tapi kita yang ngasih soal. Benar kan? Soalnya dikasih gampang dulu. Ya kan? Anak merasa mampu itu juga bisa motivasi dari dalam. Ya, terus kemudian tadi tujuannya bisa membuat dia mengerti arti tujuan hidupnya Kak gitu. Kalau anak SD nggak ngerti lah tujuan hidupnya buat kamu apa, nggak ngerti lah apa-apa. Tapi kalau untuk anak SMP, anak SMA itu ngerti, ya kan? Bisa dikasih tujuan kamu mau sekolah nanti buat untuk kuliah apa. Nah itu oke. Itu bisa lah Kak ya. Kak Faber itu sekilas saja ya Kak Faber ya. Oke, iya siap Pak. Oke. Udah sedikit menjawab atau banyak menjawab? Udah sedikit menjawab Pak. Nanti kita lanjutkan lagi Pak. Ya. Nanti lagi dilanjut di WA iya, ya. Siap, Pak. Oke. Ya wes. Oke, makasih Kak Faber ya. Oke. Kemudian tadi yang ketiga, belajar dengan baik. Belajar dengan baik ini tentunya dari kita ya. Anak itu bisa menyelesaikan masalah. Kan kita pun juga bisa menyelesaikan masalah mereka. Contoh, kalau ada soal, ada PR, ada materi yang tidak tahu, dijawab mereka belajar di sinotip tentunya kita bisa berikan dengan sangat baik dong. Ya enggak? Kita bisa menyelesaikan masalahnya dia dari tidak bisa menjadi bisa. Ya kan? Ya, itu juga salah satu bisa membangkitkan semangat dia berkonsentrasi belajar. Oke. Kemudian bertahap. Ingat, belajar yang baik itu bertahap, berproses. Kalau di sinotip apa? Ada learning proses, benar ya? Pak Faber benar ya? Learning proses ya Pak Faber ya? Iya Pak, ya? benar Pak. Proses itu bertahap. Ada diketahui dulu, ditanya, kemudian jawab. Ya, itu ada prosesnya. Kemudian memiliki tujuan yang dicapai. Ada tujuan yang dicapai. Tujuannya apa? Kamu nanti dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 kamu harus belajar rajin, nilaimu harus bagus. Nanti ada satu tahapan kalau kamu pengen PTN, ada SNMPTN tanpa jalur, tanpa tes. Jalur rapot itu namanya. Nah, itu kan bisa dari awal. Itu kalau udah ada muncul dari kelas 10 gampang banget itu. Ya enggak? Oke. Bisa saja membangkitkan rasa ingin tahu anak gitu ya, dibangkitkan dengan cara yuk kamu belajar ini tuh kalau bagusnya nanti ya, bagusnya juga buat untuk kehidupanmu apa, itu juga boleh. Kemudian memberikan materi sesuai dengan taraf berpikir anak, jelas nih penting ya teman-teman. Ingat, ada anak yang cepat belajarnya, ada anak yang sedang, kemudian ada anak yang lambat. Teman-teman juga dalam memberikan materi juga perlu tahu, ya kan? Dan juga disesuaikan dengan sekolahnya.
Ada kan pemberian paket 7 lapis kita, kan ada. Untuk anak yang cerdas kita kasih soal yang seperti apa. Anak yang sedang kita kasih seperti apa. Soal yang anak yang lambat kita kasih seperti apa. Ya, itu juga perlu tahu kita. Ya. Anak SD kita kasih soal anak yang SMP, ya enggak nyambung lah gitu ya. Dan tentunya ngasih materi ya sesuai dengan pelajarannya itu. Pelajarannya yang belajar pecahan dikasih bilangan. Ya kan, rasio dikasih statistik, yang nggak nyambung lah gitu ya. Oke, jadi sesuai memberikan materi pas dengan anaknya dan kondisi anaknya. Oke, itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat apa? Mengupayakan lingkungan yang kondusif. Ini penting banget teman-teman. Salah satunya ini juga penting bagi teman-teman sendiri. Ya, lingkungan dari teman-teman itu juga penting karena lingkungan yang berisik di teman-teman itu akan didengar oleh siswa, kan, benar nggak? Ya nggak? Yang siswa yang lain berisik itu juga akan mengganggu siswa yang lain. Jadi teman-teman perlu bisa mengontrol lingkungan ini. Oke, coba teman-teman apakah hanya mendengar suara saya saja? Apakah terdengar suara di luar saya? Suara Pak Karno aja nih. Suara saya aja ya. Jadi ini namanya kondusif gitu ya. Sama aja saya juga Ciendah itu juga kondusif lingkungannya gitu. Kalau misalkan ada suara yang lain dari luar, suara tok-tok lah apalah gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi konsentrasi dari anak. Jadi penting banget. Ya, oke, wifi itu juga benar loh ya. Wifi, teman-teman masuk keluar. Ya, anak bisa konsentrasi gimana gitu ya. Jadi pastikan wifi di rumah Anda teman-teman itu juga bagus juga ya. Oke, kalau misalkan nggak bagus gimana Pak? Silahkan berkoordinasi dengan BSL dan BEL-nya masing-masing ya. Oke, itu lingkungan. Oke, kemudian yang kelima apa? Belajar aktif. Jadi teman-teman selalu menciptakan belajar aktif nih. Belajar aktif gimana? Selalu bertanya kepada audien, kepada siswanya gitu ya. Dan selalu mengedukasi jangan malu-malu bertanya. Kalau malu-malu bertanya, gimana Kak Paryuni? Kalau malu bertanya akan apa Kak Paryuni? Sesak di jalan. Iya, jalan-jalan, ya, Pak. akan jalan-jalan, ya kan? Kalau ya akan jalan-jalan. Kalau malu bertanya akan jalan-jalan, karena banyak yang di ini nggak nyampe-nyampe ya Pak Faber ya. Iya benar Pak. Benar, akan jalan-jalan, benar-benar Pak Faber itu humornya tinggi, berarti ini bisa membangkitkan konsentrasi muda nih ya. Oke. Mencegah pemikiran kemana-mana gitu. Kalau teman-teman tadi ditanya gitu kan, kayak Pak Yuni kaget langsung, oh iya langsung konsentrasi jadinya. Ya kan, waduh nanti saya siap-siap ditanyain Pak Karno lagi nih gitu ya. Atau sudah tenang lah saya nggak ditanya lagi, Pak Karno kan sudah ditanya gitu ya. Oke, jadi begitu ya. Jadi membuat kelas itu aktif ya. Nah, misalkan Ko Eko, gimana Ko Eko, kabarmu Ko Eko? Baik Pak. Oke. Pegang telinga Ko Eko. Ya kan, telinga atau apa? Benar ya? Ya kan, benar ya. Benar ya Pak Lukman ya. Oke. Sip ya. Oke, jadi begitu. Membuat anak jadi aktif dengan bisa saja banyak bertanya ya dan dicolek-colek gitu tadi ya. Oke, kemudian apa? Yang keenam. Belajar sambil bermain. Ini juga penting. Belajar sambil bermain itu dalam arti terus kalau kita virtual ini gimana Kak belajar bermain? Ya tadi belajar bermain kan bisa menyajikan yang dalam arti ada kan games yang ada di virtual itu kan banyak aplikasi juga kayak main XOX itu apa ya? Bingo ya. Bingo. Kalau saya dulu suka itu XOX. Kita silang, dia gitu loh ya. Yang banyak itu bisa. Terus bingo, iya itu juga bisa seru loh itu. Ya kan? Seru banget. Nah, seru itu. Nah, kita belajar sambil bermain ini, itu bisa kita bisa mengetahui apa gaya belajar anak. Dan kira-kira yang cocok buat untuk metode anak ini belajar tuh apa ya sesuai dengan anaknya. Ya. Makanya di Sinotip, makanya ditekankan sekarang mulai ada pembuatan PPT. Sudah dimulai di SPH kan? Ini akan juga berjalan nanti di reguler pembuatan PPT supaya apa? Supaya menarik. Menarik ini buat apa? Yang anak yang tipe visual, bener kan? Tipe visual kalau monoton aja
susah lah. Ya enggak untuk bisa. Ya, jadi tipe visual. Kemudian ada intonasi. Intonasi itu supaya buat untuk anak yang gaya belajarnya apa? Audio. Ya, audio. Jadi ada kapan datar, kapan naik, kapan turun. Jangan ya adik-adik hari ini kita belajar ya bab materi pecahan. Oke, ngantuk lah ya, intonasi semangat kayak gitu ya. Oke. Jadi memberikan bahan ajar yang menarik nih ya, ringkasan materi, ada mind mapping ya. Kemudian ada gambar-gambarnya, ada warna, itu juga menarik. Tapi juga kita menariknya jangan menarik yang berlebihan juga, itu juga bisa membuat membuat anak juga tidak konsentrasi juga ya. Yang bagus gitu penempatan, yang elegan bahasanya Pak Wisnu itu yang elegan ya, gitu, yang menarik dilihat. Oke ya, jelas ya ini. Oke, kemudian yang ketujuh apa? Nih, menggunakan humor, benar. Ya kayak seperti ini, ayo maju mas, gitu. Dari belakang saja dulu, ada humor ya. Jadi lucu, buat lucu gitu. Supaya lucu itu buat apa? Supaya terjadi komunikasi kayak gini loh, komunikasi dua arah. Ya kan, bukan kita belajar itu bukan satu arah, hanya guru hanya ngasih, bukan, tapi kita tanya, sudah ngerti belum, gitu. Ya kan? Oke, yang 7 nih, nomor 7 ini coba dibaca dong. Kak Tini, dibaca dong Kak Tini. Ada nggak Kak Tini? Tadi udah masuk belum Kak Tini? Ada, Pak. Oke Kak Tini, coba Kak Tini. Yang 7 apa Kak Tini? Oke, cara yang ketujuh yaitu menggunakan humor, menampilkan ekspresi ceria, optimis, bersemangat, membangun komunikasi atau hubungan, KBM jadi menarik, meningkatkan daya ingat siswa. Oke, terima kasih Bu Tini. Ya kan, jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, humor itu bisa saja buat untuk proses KBM. Contoh, misalkan humor itu misalkan menghafalkan jembatan, apa itu namanya, jembatan kedelai, ya. Jembatan kedelai ya, Koiko ya. Kedai, Pak. Ya Pak. Oh, boleh Pak. Ya. Kalau online namanya kedelai Pak. Kedelai ya. Kalau offline keledai ya. Kalau online kedelai ya. Kedelai. Benar. Itu humor, itu juga humor itu orang-orang cerdas yang bisa begitu, ya kan? Yang bisa mengaitkan kayak Koeko itu orang-orang cerdas aja ya. Oke. Jadi menampilkan ekspresi ceria, optimis, semangat, itu juga bisa membuat anak-anak itu bisa konsentrasi ya, dan meningkat tadi seperti jembatan keledai ya kan, kedelai ya, itu juga bisa misalkan menghafal rumus, nah, gitu kan, menghafal rumus apa tapi dibuat humor. Kalau di fisika, kalau di gaya kolom itu kakiku diseret-seret, kalau di kimia itu banyak lah itu ya, yang misalkan periodik lah, unsur lah untuk supaya hafal lah, itu kan memudahkan juga anak bisa lebih cepat hafal. Ya, oke, teman-teman. Jadi itu ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya dalam memberikan waktu istirahat, ya. Oke, istirahat ini untuk refresh, ya, untuk bisa bahasanya ya, mengistirahatkan otak dulu, bener kan? Mengistirahatkan otak dulu, karena otak kan digunakan untuk mikir terus tuh. Ya, coba diistirahatkan dulu sebentar. Oke, dengan apa? Me time, anak pergi ke toilet, kemudian cuci muka, ya kan? Itu juga boleh, minum kopi atau minuman yang lain, ya boleh, silakan aja ya. Jadi buat istirahat. Ya, berikan waktu istirahat sejenak, bukan lama loh ya, sejenak. Ya, bisa saja tadi waktunya berapa? 20 detik. Ya, oke. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi ya, Pak. Hari ini proses belajar kita sampai di sini teman-teman. Jadi teman-teman tadi jelas ya pengertian dari konsentrasi. Berarti kalau disebut konsentrasi bisa saja fokus. Anak itu bisa memusatkan pikiran dan perhatian ke satu hal, ya, ke satu hal tanpa dipaksa atau dari kesadaran, ya. Kemudian tadi ada faktor-faktor dari membuat anak itu tidak konsentrasi dan konsentrasi, ya. Kemudian juga tadi ada ciri-ciri anak konsentrasi. Kemudian tadi juga sudah saya jelaskan berkaitan dengan lamanya anak bisa konsentrasi berdasarkan pengajaran dari teman-teman. Kalau lamanya anak, kalau SD kurang lebih 20 menit. Kalau SMP
kurang lebih 30 menit. Kalau SMA rata-rata kurang lebih 45 menit. Ya, oke ya. Itu jadi teman-teman, jadi pertemuan hari ini dan ada 8 step langkah supaya teman-teman bisa membuat anak-anaknya, adik-adiknya untuk bisa konsentrasi. Kalau anak-anaknya konsentrasi, tentunya proses pengajaran jadi mudah, jadi efektif, sehingga tujuan akhir nilai meningkat, nilai bagus, nilai sesuai dengan ekspektasi anak, nilai 90 itu mudah diraih, mudah dicapai ya. Oke teman-teman, terima kasih ya banyak ya. Oke, sekarang di sesi yang terakhir kita perlu check out Pak segera karena kita sudah jam 11:29 ya, kita perlu check out. Oke, check out. Pak Wisnu tolong dituliskan di chat box ya, Pak Wisnu. Boleh Pak Wisnu Ya, ini Pak. chat box-nya Sudah, ya Pak. teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman, walaupun WFA ada yang sebagian sholat Jumat ya, ada ya, boleh ya? Ya. Ada ya, yang sebagian boleh, ada yang sebagian tidak. Kalau sebagian tempatnya tidak, ya teman-teman tetap di rumah aja mematuhi protokol kesehatan ya. Dan yang sholat Jumat tentunya tetap menjaga jarak dan ingat masker, selalu masker ya. Oke teman-teman, check out feedback dari pertemuan bersama dengan saya. Ya, bersama dengan Kak Karno kurang lebih 1 jam lewat 15 menit. Ini apa sih? Nggak cocok gitu ya. Nggak cocok ya? Nggak cocok. Gitu ya. Dengan Pak Karno gitu ya. Satu pembelajaran apa yang didapat Pakar lah ya, Pak ya. ya, dengan pakar. Oke, silakan. Ya, ini Chat dari di Adi, Pak. Ya. Oke, Adi. Udah ada Oke, dari Adi, Pak. silakan. Ya. Dapat pengetahuan penanganan untuk meningkatkan motivasi atau konsentrasi anak. Oke, Ya, itu pembelajaran keren. yang didapat oleh Kak Adi. Sama Oke, yang itu kemudian tadi ada ya, Bu teman-teman Karina. ya. Sama itu C Endah, sebentar C Endah. Sama yang Iya, kedua, baik. poin yang kedua sekalian C Endah. Sekalian poin yang Oke. kedua. Hal Iya. berbeda apa yang mau dilakukan agar siswanya dapat berkonsentrasi di saat belajar bersama teman-teman CN. Jadi langsung 2 aja CN. Oke. Iya. Kebetulan ini Adi baru ketiknya 1, Pak. Kemudian Bu nanti Karina berarti juga lanjut. baru yang poin pertama. Oke, Ya. sip, Ya, untuk Bu silakan. Karina di sini mendapat insight baru tentang konsentrasi belajar siswa tiap umurnya dan cara meningkatkan konsentrasi belajar. Ya, kemudian ada Kojaya memahami tingkat konsentrasi masing-masing anak. Itu yang pertama. Poin yang kedua, selalu ingat. Aduh, cepat sekali ini ya. Ternyata banyak. Saya terlalu lama bacanya. Oke, Julusi untuk poin yang kedua, memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan pada anak sesuai dengan rentang usia dan memberikan jeda saat belajar. Oke, kemudian di sini ada Pak Hasbi yang mengetahui yang aduh, udah lewat lagi. Ini ada Kak Riki, Bu mengerti lebih Vista lanjut. mendapatkan pengetahuan. Oke. Oke, Kak Riki, mengerti lebih lanjut Ya. mengenai kiat-kiat meningkatkan konsentrasi. Dan yang kedua, mencoba membuat siswa nyaman belajar dengan cara memperlihatkan potensi materi kimia untuk kehidupan sehari-hari. Keren. Oke, dari Bu Vista Pak Ya. ini ada mendapatkan yang pertama, mendapatkan pengetahuan baru tentang konsentrasi, faktor yang mempengaruhi cara meningkatkannya. Yang kedua, memberikan jeda saat belajar dengan hal-hal yang menarik. Oke, keren. Oke, dari Bu Feni di sini mengetahui cara meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat kondisi belajar yang lebih menyenangkan. Oke, ini Kak Yoni. Pentingnya mengetahui tingkat konsentrasi anak dan juga cara meningkatkan konsentrasi anak dalam belajar. Ini yang 1.2-nya sudah ada ya Pak Yoni ya di bawah ya. Dari Bu Oke. Vista mendapat insight baru dalam pentingnya konsentrasi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, melakukan proses pembelajaran sesuai dengan waktu konsentrasi mereka serta memberikan jedanya juga. Oke, Bu Novita. Sip. Oke. Sama yang mengetahui waktu konsentrasi dari masing-masing tingkatan sekolah dan mendapatkan cara-cara meningkatkan konsentrasi anak. Yang kedua, memberikan games dan humor di sela-sela jeda istirahat. Oke, ini masih ada Pak Yoni yang kedua, memberikan jeda dan variasi pembelajaran yang menarik.
Dari Bu Oke. Penny, mengetahui cara meningkatkan konsentrasi siswa. Dan yang kedua, membuat kondisi belajar yang lebih menyenangkan. Oke, good. Ini Ko Eko nih, adik saya nih, ya kan? Ko Ya. Eko. Mengetahui faktor-faktor dari konsentrasi dan membuat pembelajaran lebih hidup dan membuat semangat siswa belajar. Keren Ko Eko. Dari Bu Arda, mengetahui waktu konsentrasi anak sesuai usia. Nah, dan yang kedua, memberikan waktu jeda saat belajar. Oke, Bu Arda. Dari Pak Rahmat, yang pertama, pembelajaran bagaimana memanage motivasi dan konsentrasi guru dan siswa. Dan yang kedua, lebih mengenal dan memahami karakter siswa agar lebih efektif dan efisien dalam menciptakan siswa semangat dan konsentrasi dalam KBM. Oke. Ini dari Ya. Ibu Masih ada Rini. lagi? Ya, Ini di nih sini Bu ada Rini nih, Bu nih. Bu Rini, monggo Pak. Bu Rini, pembelajaran yang didapat cara-cara meningkatkan konsentrasi siswa. Kemudian yang kedua, memberikan pembelajaran yang menyenangkan agar siswa lebih fokus lagi. Oke, terima kasih Bu Rini. Ini Pak Faber mana ya? Ini Oke, Pak Faber luar kok nggak biasa. ada nih chatnya di ini tulisan. Pak Oke, Faber keren, ada keren, Pak, keren, keren. tadi di atas Oh, Pak, ada ya udah Pak Faber. Mahasiswa sama naik. Oke, oke, ya kerennya. Ya wes, kalau Pak Faber ini aja, suruh minta ini Iya. aja. Menyampaikan aja. Oke, sekilas 1 menit Pak Faber, silakan jadi dapat Pak Faber. Monggo. Kok beda sendiri ya Pak ya? Beda. Tadi tanya juga kok Oh beda gitu juga ya Pak. yang lainnya Ya, juga. yang saya dapatin hari ini sangat menarik banget ya Pak ya, karena Oke, sip. langsung dapat bahwasanya aku jujur aja Pak, kemarin aku perkiranya SD itu siswa belajar itu 15 menit kayak gitu, ternyata 20 menit. Ada yang saya salah tangkap kayak gitu dulu. Daya konsentrasi anak itu setahu saya itu 15 menit kayak gitu. Ternyata kan ada yang baru lagi nih. Jadi saya dapatin lagi hal yang baru Pak kayak gitu. Dan memang untuk yang akan dilakukan ya pasti memberikan pendekatan lebih baik lagi ya Pak ya ke siswa secara personal, mendekatkan lagi lebih ya lebih menggali lagi lah Pak untuk yang sudah lupa kayak gitu. Jadi ditingkatkan lagi daya kemampuan kayak gitu Pak. Nanti dari pengajaran dan cara personal lebih komunikasi lagi. Seperti itu sih Pak. Oke, sip, Ko Faber. Oke, teman-teman Oke. semuanya, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Luar biasa, saya sangat senang hari ini kita bisa bicara dan bisa diskusi kurang lebih 1 jam lewat ya bersama dengan saya, tentunya dengan Si Eda dan teman-teman Ade. Semoga ini bisa menginspirasi dari teman-teman semuanya, bisa membuat pengajaran Anda bisa semakin menarik, semakin bagus, dan semakin standarnya tinggi, ya, sehingga anak-anak bisa semakin konsentrasi dan anak-anak mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan ekspektasinya. Oke, Cenda, saya kembalikan ke Cenda. Monggo, Cenda. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you Pak Karno. Ya, terima kasih Pak Karno. Ya, beri clap untuk Pak Karno ya. Green. Oke, yellow. Oke. Ya, terima kasih karena sekarang udah pukul 11.36 ya untuk teman-teman yang menjalankan sholat Jumat. Kami persilahkan nanti untuk leave untuk melaksanakan sholat Jumat, dan nanti untuk sesi yang berikutnya saya ingatkan kita akan join kembali di pukul 13.15 ya. Jadi untuk teman-teman ini kan kita bisa cukupkan dulu training untuk sesi pertama, dan untuk yang menjalankan sholat Jumat nanti bisa menjalankan sholat Jumat, dan untuk yang tidak menjalankan sholat Jumat nanti teman-teman bisa isi waktu dengan melanjutkan membuat PPT sampai jam 12.15. Setelah itu teman-teman istirahat sampai pukul 13.15, kita join lagi untuk sesi yang berikutnya. Cukup jelas ya teman-teman ya? Oke, terima kasih untuk sesi pertama hari ini. Terima kasih Pak Karno sudah sharing tentang bagaimana cara kita memanage konsentrasi ya, sehingga harapannya nanti siswa yang kita ajarkan konsentrasinya bisa bagus, motivasinya bagus, sehingga nilai juga ikut bagus gitu. Oke, teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya di sesi pertama ini ya. Kita ketemu lagi di sesi yang kedua di pukul 13.15. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.
kasih teman-teman Bye. semuanya. Makasih Cienda, makasih Pak Karno. Makasih Cenda, makasih Pak Karno, Udah, Lukman makasih Pak semuanya. Karno. Bye bye.